Apa yang lo pikirin sih saat lo overthinking gitu? Ketika lo banyak pikiran, lo pasti yang ngincer tuh apa? Ngincer pertama otak lo, terus ngincer lambung lo. Mikirin masalah orang. Orang kenal juga enggak. Kenal juga Cuman enggak. sebatas follower lo di sosmed doang aja. Iya sih. Mula Kreasi Koneksi Edukasi. Oke, selamat datang di podcast Tepo Seliro. Anjir. Berubah tuh dari minggu lalu. Berubah mulu minggu lalu. Kayak suara Ya, gue nggak makin berat. Balik lagi di minggu keempat podcast ribet kan tuh. Balik lagi di minggu keempat podcast Tepo Seliro episode keempat. Betul. Minggu kemarin kita udah ngomongin Tentang refleksi diri, sedikit merenung, enggak sih? ya enggak obrolan aja, Ya, obrolan obrolan ringan tentang masalah Tentang masa lalu, masa kini dan masa depan. Waduh, mantep gitu. banget dah pokoknya dah. Ya, Mong. Ada capek banget. capek Jadi, banget ya sama kehidupan. Minggu ini masih Masih PSBB. Masih PSBB. Jadi yang buat yang di rumah aja tetap sehat-sehat, tetap patuhin semua protokol yang dikasih sama pemerintah, jangan ngebandel. Iya, Karena makin lo bener. ngebandel makin banyak pasien-pasien yang kena. itu. Iya, Yang kena. pokoknya makin serem. Iya. Dan kalau nggak perlu banget buat keluar, nggak usah keluar Iya, Wir ya. nggak usah lah. Nah, di rumah aja lah. Ini Iya, kita di rumah aja. ngeteknya Iya, enggak, kalau ini kita ngetek itu sebelum PSBB. Sebelum PSBB, jadi masih diperbolehkan. Mungkin setelah ini makanya kita ngetek berapa biji? Banyak Banyak. banget nih kita. 666. 666 kemarin kan 1000, sekarang Nah, kurang. Kita 100. kayak nggak nyampe 1000 juga nggak kuat. Oh iya. 600-an aja gitu. 666 Heeh. metal pokoknya. Jadi, Bang, minggu ini kita mau ngomongin apaan, Bang? Sebelum itu gue mau nanya kabar lu, Wir. Oh iya, Padahal lupa, masih Bang. sama. Lupa. Baik, Bang, masih baik. Masih baik ya? Gimana kabar lu hari ini? Masih bismillah baik, Wir. Baik ya. Belum ada perubahan sih dari tadi. Oh iya. Bang. Gimana kabarnya kamu? Kamu enggak ya? Kamu kalian? Kamu baik ya? Baik, Oke. alhamdulillah. Ya, masih disuruh minum air anget pakai minyak kayu putih. Iya, dalam rangka mencegah corona. Minum air panas pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih. 2 tetes. Beda-beda emang Beda-beda. treatmentnya setiap orang ya. Jadi, Aduh, kalau kemarin kita udah ngomongin tentang ya itu tadi masa lalu, masa kini, masa depan. ya kan? Hari ini kita mau ngomongin Tentang drama-drama kehidupan. Ya kan? Udah. Tarik napas lu. Berat banget. Lo pernah, Bang, ngerasain apa keresahan lo? Pokoknya keresahan lo akhir-akhir ini apa? Tapi pernah ngerasain kan pasti. Apaan nih ngerasain? Drama-drama kehidupan. Drama-drama kehidupan kalau gue sih. Jadi ya. Tapi pernah bang, pernah apa enggak dulu deh? Baru gue mau serius. Pernah. Pernah. Nah, ceritain dikit aja. Udah panjang-panjang. Soalnya kemarin udah panjang untuk kita ngobrol. Gue sebenarnya bukan drama sih. Apa tuh? Kayak kalau gue orangnya kalau gue ada suatu masalah gitu, pasti gue pikirin banget. Oh, jadi kayak drama-drama yang sebenarnya lo bikin sendiri. Ya sebenarnya gue nggak pengen itu, cuma secara nggak bisa gue kontrol. Jadi gue sampai kepikiran banget gitu, masalah apapun, gue pikirin banget nih, sampai gue kadang-kadang nggak bisa tidur. Oh, kalau zaman-zaman sekarang tuh bilangnya overthinking. Bener, overthinking. Iya bener tuh. Banyak tuh. Kayak jadi wabah di anak muda. Iya, jadi di anak muda. Gue nggak tahu itu. Karena kalau gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi gue nggak tahu rasanya apa, nggak tahu menurut gue itu lebay apa enggak gitu kan. Ya gue nggak ngerasain. Makanya bagus nih. Kalau gue itu tadi gue bodo amat. Kalau gue orangnya bodo amatan. Nah, maksud gue seru. Maksudnya karena seru. Ada perspektif beda-beda nih dari lo sama gue gitu. Gue yang orangnya bodo amat, lo orangnya yang mikirin segala sesuatu yang kecil. Iya gitu. Gue itu dari dulu sih sebenarnya, nggak cuma sekarang. Dari ya itu udah kayak apa ya bisa dibilang ya? Bukan kebiasaan sih. Ya itu gue gitu dari dulu tuh kayak gitu. Dengan gue
mikirin segala sesuatunya, terus gue buat cerita sama orang tuh agak susah sih sebenarnya. Oh lu gitu ya orangnya? Iya, gue kadang gue aduh udahlah gue pendem aja lah, tapi jadi beban sendiri buat gue. Maksudnya itu introvert gak sih masuknya? Kok kayak gue gitu? juga nggak tahu sih. Nggak tahu gue juga sih. Iya sih. Dan kalaupun gue harus cerita itu harus, aduh gue udah harus kepaksa banget gitu. Maksudnya gue udah, waduh gue udah nggak bisa nyelesain ini sendiri. Sampai akhirnya pecah di kepala sampai lo. Pecah di kepala gue. Ayo udahlah gue harus nyari solusi di, maksudnya dari pemikiran-pemikiran lain gitu yang gue nggak bisa. Nah gue pengen nanya gini, maksud gue kan karena gue nggak ngerasain rasanya overthinking tuh kayak gimana. Maksudnya apa sih yang lo rasain pas lo overthinking gitu? Aduh, susah juga jelasin ya, gimana ya? Jadi lo tuh mikirin segala sesuatu gitu kan? Iya, gue pikirin. Kalau gue kan orangnya udahlah, bodo amat lah. Gue sebenarnya maunya kayak gitu, maunya, aduh ya udahlah, masalah. Maksudnya ntar juga selesai. Cuma gue nggak bisa, kayak kadang-kadang, aduh, gimana ya? Gue harus gimana gitu. Jadi kayak bertanya-tanya sama diri. Apa gue yang salah gitu segala macem. Terus jadi kepikiran, jadi ada stres deh pokoknya deh. Sampai nggak bisa tidur. Kadang-kadang gue Tahu. Iya, lo tahu. Jadi gue tahu. Oben tuh bener-bener sampai nggak bisa tidur. Jadi waktu itu gue mau sepedahan, yang dia cuma tidur 3 jam langsung ke Bogor gitu. Sepedaan. Itu untung gue nggak. Gue ngeri tumbang di Cibinong, makanya udah di flyover tiba-tiba. Ngeri kan, maksudnya merugikan diri sendiri sebenarnya secara nggak langsung. Waduh, badan gak enak sih. Gak enak. Itu efeknya sih. Cuma mau lo maksa pun tidur, bisa tidur kayak gimana pun lo nggak bisa. Iya, karena overthinking itu sebenarnya. Gue udah coba nih misalnya, gue kalau malam udah mulai jam 1 ke atas tuh udah datang tuh semua kepala gue. Oh itu tuh datang pas malam ya? Malam justru. Pas ketika udah sepi semua, tinggal sendiri. Semua. Atau lebih parah sih, misalnya kayak gue dari luar nih, main rame segala macem, begitu gue pulang. Nah itu kayak gitu tuh rasanya. Sepi gitu. Kayak gitu udah nggak ada apa-apaan. Jadi rasanya anjing gue sendiri nih. Terus datang deh satu-satu pikiran, masalah ini. Udah nggak bisa tidur dah. Kayak diserang gitu. Gitu. Kepala gue foggy berkabut gitu. Udah berat banget. Udah gue coba misalnya kayak gue distract-nya pakai nonton film. Oh iya. Nonton film, gitu sih. Nonton misalnya apa gitu di Netflix 5 menit, 10 menit. Aduh, bosen anjing. Udah gue taruh handphone. Gue datang lagi. Wah, gitu deh, oke deh. Iya, seserem itu sih maksudnya sampai. Iya sih. Secara langsung saya serem lah, mesti kayak gitu lu ngerusak. Iya, secara nggak langsung juga ngerusak badan lu karena jam tidur lu rusak kayak gitu. Mental sih, lebih ke mental. Maksudnya kayak itu ada yang bilang kan di dalam pikiran yang sehat ada di dalam pikiran yang sehat ada badan gimana sih? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh iya kayak gitu. Nah, itu. Tapi dari pikiran aja udah semeraut gitu, gimana ke badan gitu, ngaruh banget pasti. Kayak misalnya lu kayak syukur-syukur gue stres sering makan ya. Nah ini kalau stres jadi nggak nafsu makan gitu. Iya itu bener. Badan udah nyerangnya jadi kemana-mana gitu. Soalnya kan ketika lu banyak pikiran, lu pasti yang ngincer tuh ngincer pertama otak lu, terus ngincer lambung lu. Karena lambung kan. Karena lu jarang makan, terus karena banyak dokter juga bilang karena otak kedua lu tuh sebenarnya lambung. Kalau misalnya ya udah lambung lo kena udah sakit aja lo udah gitu. Iya tapi emang bener kayak misalnya lo lagi overthinking nih, anjay, asam lambung lo naik. Iya. Asam lambung lo naik, nggak tahu kenapa itu, gue nggak ngerti sih, cuma pasti mual segala macem. Udah gitu dah pokoknya pusing ber. Kalau sekarang ya mendingan sih gara-gara udah sedikit-sedikit bisa, maksudnya kayak gue bukan selesai sih, lumayan sih
kayak gue bisa ngatasinnya gitu loh, pelan-pelan. Nyari-nyari kegiatan nyari kegiatan tuh bisa ya gitu. Sebisa mungkin jangan sepi lah ya. Maksudnya jangan nyari kegiatan lah intinya lah ya. Jangan. Iya nyari kegiatan bener. Apapun itu misalnya kayak main game lah sama teman-teman. Iya bener. Jangan kasih celah buat pikiran-pikiran itu masuk. Sekalinya masuk udah. Iya kelar. Lu didobrak-dobrak pintu lu yang udah lu bangun. Ngeri banget ya pokoknya. Kalau lu nih, lu kan bodo amat nih Wir. Ada nggak sih kayak misalnya lu dikira nyepelein banget sih lo, saking bodo amatnya gitu. Pernah nggak sih lu kira kayak gitu? Pernah, sering banget kayak gitu. Ya. Gimana tuh? Ya maksud gue nggak sebodo amat itu, tapi gue masih sedikitnya mikirin tuh. Tapi gue nggak mau yang kelihatan ribet gitu, maksudnya drama. Iya, tapi emang gitu. sebenarnya gue gimana ya bilangnya? Gue bodo amat, tapi sedikitnya gue mikirin. Tapi gue nggak overthinking lo gitu. Gue nggak semikirinnya kayak lo. Gue kalau gue punya ini ya gue harus punya solusinya cepat kayak gimana gitu. Terus juga jangan gue kalau itu dia, jangan sampai gue kalah sama pikiran-pikiran itu. Gue selalu punya batasan gitu. Gue jangan sampai kalah nih sama kayak gini. Kalau misalnya emang ini udah ngerugiin gue, gue cabut lu kayak gitu. Ya gue cari yang lain. Nah kayak gitu. Gue makanya menghindari kayak gitu. Gak mau sampai sedip itu. Gue ngerinya juga gue nggak tahu sih, makanya gue overthinking apa enggak. Tapi gue pokoknya intinya gue bodo amat. Gue nggak mau sampai kayak gitu. Gue iniin, gue paksain, gue bodo amat gitu. Berarti lo lebih cepet ngambil harus tindakan gitu. Harus cepet. Ketika gue ada masalah nih, terus gue cepet ngambil, terus gue salah. Nah itu yang sering gue pikirin. Takut sih. Terus gue tahap tadi. Terus gue pengen nanya lagi, karena gue nggak overthinking lo, ya gue mikirin gitu, tapi ya mikirin sebatasnya gitu. Jadi tapi lebih banyak, iya seperlunya, tapi lebih banyak bodo amat gitu. Karena gue nggak ngerasain, jadi gue pengen nanya ke lo, apa yang lo pikirin sih saat lo overthinking gitu? Apa gitu? Maksudnya apa lo dari overthinking lo nyelesain masalah dari yang lo pikirin gitu, apa ya cuman overthinking aja gue banyak pikiran masuk tapi lo nggak bisa nyelesain masalah itu juga? Gue pasti bisa, gue yakin gue bisa nyelesain masalah. Cuma emang maksud gue gini deh, kemampuan orang buat menerima dan menghadapi suatu masalah beda kan. Pasti beda-beda. Kayak misalnya ya lu cepet, mungkin gue banyak pertimbangan tapi selesai juga toh akhirnya. Nah mungkin itu yang jadi di gua tuh kayak gitu. Jadi gua nggak mau gua cepet-cepet terus nanti gua mikir lagi anjing salah nih gua. Gua nggak mau kayak gitu. Bukannya nggak mau sih, emang udah apa ya, begitulah. Bingung juga gua kadang-kadang. Tapi sebenarnya gua pengen cepet selesai udah. Ada masalah tek udah selesai. Tapi dari overthinking lo pernah nemuin solusinya gak? Maksudnya lu punya masalah ini terus lo overthinking, akhirnya gue nemu nih solusi dari masalah itu. Iya pernah ya? Pernah. Maksudnya gak cuma overthinking doang? Gak cuma enggak juga sih. Gimana ya? Enggak, maksudnya iya kayak gitu sih. Pasti gue nemuin, tapi mungkin solusi apa pertimbangannya lama dan panjang dan banyak yang gue pikirin Nah tapi kadang-kadang yang namanya overthinking tuh gak ada masalah juga kadang-kadang dateng Wir. Gue nggak tahu, makanya kan gue nggak ngerasain itu. Iya kayak gitu ternyata. Ya nggak tahu sih kalau orang, kalau gue sih. Iya kalau orang gue nggak. Apapun bisa gue pikirin, omongan orangnya bisa gue pikirin banget. Oh ya? Iya. Oh itu. Kayak misalnya, wah lo tadi gue main-main begini, terus tiba-tiba ada omongan. Oh itu bahaya sih. Temen gue yang kayak gimana gitu. Yang ngomongin. Gue nanggepnya beda gitu. Iya kayak gitu sih. Iya gue bahaya sih emang kayak gitu. Nah cuma ya itu gue sekarang udah mulai ya udahlah kayak mulai gitu. Harus bisa filter sih. Harus bisa sih sebenarnya. Harus bisa ngefilter. Karena itu beban gua gitu. Iya benar. Udah ya capek sendiri sih. Pasti gitu, lo bakal capek sendiri sih. Lo kadang-kadang kalau lagi stres ya seharian udah tidur doang tapi capek banget Wir. Pernah gak sih lo? Enggak ya? Apa? Lo seharian nih gak ngapa-ngapain tapi ngerasa capek banget.
Enggak pernah gue. Oh itu gue Enggak pernah gue. Beberapa waktu lalu gue pernah kayak gitu. Enggak apa-apain man. Tiduran doang seharian udah. Apa nonton segala macem di kasur, main handphone segala. Tapi aduh kok gue capek banget ya rasanya. Ngapain gue seharian? Enggak pernah gue. Bahaya ya. Bahaya Ber. Ya lu tau lah gue sepedaan ke Bogor tidur cuma 3 jam, pulangnya masih nggak bisa tidur tuh gimana? Biasanya kalau kita habis sepedahan pulangnya capek ya tidur udah gitu. Mandi tidur. Nih gue kagak sampai pagi lagi. Wow, pusing banget sih itu. Mikirin lu aja. Ya overthinking. Apaan aja masalahin. Mungkin tadi dia mikirin pas sepedahan anjing pentil gua. Mungkin. Iya mungkin kan. Pentil gua dilihat orang kurang enak nih. Iya kurang enak mungkin kita enggak tahu. Apa anjing stang gue? Iya stang gue agak-agak gimana gitu anjing. Apa? Iya. Jari-jari gua tadi pas sepedaan kurang enak dilihat. Aduh. Jari pentil gitu gimana? Oh iya. Iya gitu deh. Oh angin gua tadi kok kurang ya jadi gitu. Ya bisa aja kan kita nggak tahu sepeda. Tadi orang di jalan kayak ngeliatin gue. Itu siapa ya? Padahal mah kagak tahu. Enggak juga sih. Enggak sih. Beda. Overthinking sama insecure beda juga. Insecure ya itu. Insecure gimana ya? Yang minder gitu. Oh. Tapi dari insecure bisa overthinking. Bisa sih nyambung, mungkin nyambung ya. Kayak lu mungkin tadi nggak pedean juga bisa jadi nggak pede, awalnya nggak pede terus jadi overthinking anjing gua. Kayak gitulah. Iya, kayak lu misalnya bisa juga hangout kemana gitu ke mall, ketemu orang-orang baru misalnya sama teman-teman. Terus lu pas pulang, gue tadi kayak kurang pede gitu ketemu orang baru, terus kepikiran apa gua kurang ganteng gitu, kurang rapi apa. Aduh bahaya. Ribet dah pokoknya dah. Bahaya sih. Aduh, capek sih kayak gitu, hidup kayak gitu. Nih, tapi nih, Wir ya. Lu kan bodo amat nih. Sama bukan, ya bodo amat lah. Bodo amat gua mah. Ya udahlah gitu orangnya. Misalnya lu ada masalah nih sama orang. Terus lu bodo amat. Tapi lu mikirin apa sih? Misalnya orang cerita sama gue gitu apa gimana? Ya itu juga sih. Kalau misalnya di sekitar lu gitu, ada orang yang kayak gua nih misalnya, wah gua kayak overthinking segala macem. Tapi lu kan orang yang bodo amat gitu, gimana tuh? Kalau kejadiannya kalau misalnya lu cerita sama gue apa? Iya, misalnya gua apaan aja dipikirin terus gue cerita ke lu gitu yang bodo amatan orangnya gitu. Ya gue mesti ngerasainnya tuh apa namanya? Ngerasainnya karena apa yang lo ceritain ke gue gitu, apa yang ceritain gue. Jadi gue lebih berempati sama simpati aja inian lo. Mungkin kalau misalnya gue nggak sampai situ, sampai di simpati sama empati atas masa lalu gitu. Gue nggak pernah yang ya kalau misalnya gue ada solusi buat masa lalu ya pasti lu kasih gue paling sampai situ aja, nggak sampai yang mikirin banget aduh ini gimana ini orang ini ya. Ya masalah gue aja nggak gue pikirin, gimana masalah orang. Iya, tapi lo sebisanya gue bantu sebagai temen ya, maksudnya pasti gue bantu, denger lah minimal gitu. Pasti gue dengar kalau misalnya orang cerita sama gue, pasti gue dengar. Pasti kalau misalnya ada gue ada solusi pasti gue kasih gitu. Tapi sepengalaman gue kadang orang yang kayak gitu tuh emang cuma butuh didengar, Wir. Iya emang. Enggak, maksudnya minimal dengar. Kalau nggak ada solusi nggak apa-apa, yang nggak apa-apa lu nggak ada solusi apa-apa, yang penting lu denger dan gak ngejudge. Maksud gue lu nggak usah. Iya benar. Gue juga gitu. Gue juga nggak berani sih, maksud gue kalau misalnya ada yang punya masalah gitu, ya kecuali emang temen deket banget ya gue judge mah pasti. Sampai gue tai-taiin juga. Iya gitu. Tapi kalau misalnya emang yang baru kenal juga belum terlalu deket, pasti gue. Iya sih, nggak perlu lah, maksudnya nggak. Emang kadang juga kalau misalnya kita mendekat gitu emang harus disentil, harus diapain lah gitu. Kayak ngerti. Minggu lalu kita bilang. Iya. Keplak dikit. Iya. Biar sadar. Ya harus kayak gitu emang. Gak boleh. Kasihan juga buat dianya karena gitu. Bener. Biar dia mikir lah ibaratnya. Boleh nanya gak? Apa tuh Bang? Misalnya kayak Enong nih nanya. Apa? Ada orang overthinking. Cakep.
bukan bantu. Oh iya. Ada orang overthinking. Datang ke lo. Wiran yang bodo amatan. Iya. Tapi dia enggak cerita apa-apa, tuh gimana? Ya lu gue tendang orangnya kayak deh. Orang gak nanya apa-apaan, gue tendang aja. Ngapain lu? Lu mana tahu? Lu overthinking gila lu ya. Diem ya. Lu ngapain? Lu lapar. Ya gitu. Diem aja datang. Lah gue nggak tahu. Sih. Makasih bang. Iya. Sama. Dari mana? Dari Pondok Indah. Cakep. Orang Pondok Indah gitu ya. Kadang-kadang. Nah, gue punya ini lagi nih Wer. Tadi kan orang yang cerita ya. Nah kalau si lu punya masalah sama seseorang misalnya, misalnya ya masalah ini lalu berantem sama pacar lu misalnya, masalah gitu, lu bodo amat gitu, mikirin gak gitu loh, dia gimana ya kalau gua bodo amat gini ya? Mikirin sih. Ya mikirin sampai yang ke gimana, gue bingung juga jawabnya nih. Mikirin apalagi kalau misalnya sangkut pautnya sama gue. Bingung gue jawabnya gimana ya. Mikirin tapi nggak mikirin. Gimana ya? Pusing juga gimana, sih. Gimana tuh? Ya itu tadi mikirinnya sampai yang gue nggak mau kelewatan mikirnya gitu. Oh iya. Nggak, pasti kan misalnya nih gue ada masalah sama lu, terus lo bodo amat, gue mikirnya pasti ini kok orang kayak gak peduli gitu ya. Iya, padahal lu ada masalah sama gue gitu. Pernah gak sih lu kayak gitu? Tapi itu malah enak di gue sih. Maksudnya kayak gue ngasih, ya lu masalahnya sama gue, lu yang rugi sendiri gitu. Lu yang pusing sendiri gitu. Iya, lu yang pusing sendiri, gue mah bodo amat. Kalau gue mah intinya yang penting gak ngerugiin gue. Intinya gitu Bang. Kalau misalnya gue gak mau punya masalah yang ngerugiin gue. Kalau misalnya emang itu gue mikirnya tuh, ini ngerugiin gue gak nih? Kalau misalnya ini ngerugiin gue gak mau sampai ngerugiinnya dalam hal tuh kayak ya itu misalnya sampai mikirin, sampai jam bikin lo stres lagi gitu ya. Gue gak mau, gue mau yang happy aja udah Bang. Happy aja udah. Gila. Ya emang sih. Iya. Gitu ada yang happy aja udahlah, hidup mah santai, sans. Bengong. Langsung overthinking. Aduh. Ya, ini karena ngomongin drama-drama sendiri, kita ngomongin drama-drama orang aja lah ya. Lo pernah ngikutin drama yang ada di internet apa enggak? Di sosmed lah. Aduh. Di Twitter banyak banget sih itu drama-drama kayak gitu. Pernah gak ngikutin? Pernah gak liatin? Gue baca pernah. Ngikutin ya? Ngikutin sih enggak. Cuma gue baca sekilas. Maksudnya nih masalahnya ini. Kan banyak tuh yang selebgram A sama selebgram B misalnya, atau selebgram A sama netizen of the world ya. Siapa tuh? Nggak tahu, netizen aja, netizen sipil biasa gitu. Iya. Warga sipil biasa. Aduh. Gitu. Pernah nggak ngikutin? Kalau gue sih, gue jujur gue nggak pernah. Gue nggak sih. Cuma gue paling nggak peduli gue gitu orang-orang yang kayak gitu, orang-orang. Iya sih. Karena jatuhnya di balik drama-drama mereka tuh pasti ada settingan. Iya, pasti ada settingan. Ada gimmick yang nggak penting deh sih. Emang nggak penting sih sebenarnya itu orang-orang itu. Kalau gue sih nggak pernah. Gue bodo amat. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ditanya, Biro lu pernah ini gak? Lu tahu ini gak cerita selebgram A? Apaan tuh? Siapa lagi gue bilang? Tahu juga kagak gue. Gue kayak gitu gue. Nggak mau gue. Iya sih, ngapain juga, maksudnya masalah lu udah banyak kali ya? Iya, belum masalah banyak. Lu lagi mikirin masalah orang. Orang kenal juga enggak. Cuman sebatas follower lu di sosmed doang aja. Iya sih. Kalau gue nggak pernah. Kalau lo? Gue kadang sekilas mungkin ya kalau lewat di TL gue nih, kayak di Twitter scroll. Ini apa sih? Oh ini kayak gini. Udah lewat gitu aja, nggak mikirin gitu. Cuma ya udah gitu aja. Iya bener, sama kayak lu sih kalau buat orang ya. Iya. Cuma buat masalah gue sendiri beda. Tapi gue mau nanya nih Wer. Lu misalnya nih, pasti ada deh di circle lu apa di sosial media lu yang segala masalahnya diumbar-umbar, diupdate segala macem. Lu gimana tuh? Pengaruhnya ke gue? Enggak, maksudnya iya tanggapan lu gitu. Apa lu apaan sih nih orang kayak gitu? Ya, apa gimana? Kayak gitu. Apaan sih nih orang? Enggak. Gue makanya gue tuh kayak misalnya
ya Instagram dah misalnya gitu, tempat buat, menurut gue itu kan tempat buat pamer ya gitu. Oh iya sih. Menurut gue itu tempat pamer paling anjing lah. Iya, paling mujarab lah. Gue agak anti sama yang kayak gitu-gitu gitu. Meskipun itu temen lu gitu lo kenal terus dia update pasti, story masalah bla 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 lah kayak gitu. Kalau gua sama sih sebenarnya. Bodo amat lah, ngapain lah. Gua kalau udah masalah di luar, orang, iya. Udah bukannya bodo amat sih. Cuma kalau itu deket banget sih, ya pasti gue tanya, lo kenapa? Kalau maksud gua ya deket lah ibaratnya. Cuma kalau nggak kenal banget. Iyalah, ngapain sampai dipikirin gitu. Gue mah enggak. Bagi sosmed ya, maksud gue. Iya. Ketemu orangnya juga belum nggak pernah, dan gue nggak tahu tuh orangnya kayak gimana. Tapi lo follow-followan? Enggak, kadang-kadang tuh. Oh, yang nongol aja. Nongol di explore lah, terus dibicarain maksudnya di orang, misalnya lo ngebicarain si selebgram itu misalnya. Iya. Gue nggak tahu gitu, selebgram udah banyak banget sekarang. Gue nggak mau ngikutin satu-satu. Kadang-kadang gue ngeliat di lewat aja gitu, followersnya banyak nih, siapa ya orang ya? Kok bisa banyak followersnya? Kalau gue enggak, heran gue. Males gue kayak gitu. Tempat pamer sih benar sih. Tapi pernah gak sih lo ngelihat orang gitu update, orang lagi jalan-jalan nih ke luar negeri misalnya, jadi pengen nih, kok gue masih di sini-sini aja. Pernah gak sih lo kayak gitu? Enggak pernah juga gue. Terus ngelihat temen lo, wah anjing, udah tunangan, udah nikah, udah punya anak, kok gue belum ya, kayak gitu? Enggak juga. Tapi pengen kalau itu mah. Iya pengen sih. Pengen tapi enggak, maksud gue. Kalau gue percaya ya pasti ada waktunya gitu. Ibaratnya waktunya bergilir nih. Setiap orang pasti ada waktunya gitu. Ibaratnya startnya beda, finishnya pun beda, kayak gitu ya. Gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu, pasti ada jatahnya masing-masing. Tapi kalau misalnya yang tadi yang orang liburan misalnya, terus gue masih di sini aja, enggak juga sih. Kalau gue mah nggak pernah, karena gue pun kalau misal gue liburan nih kemana, gue nggak pernah gue post gitu. Maksud gue apa yang gue jalanin gitu, kan gue liburan gitu, ya udah aja gue aja yang tahu gitu, nggak usah orang lain tahu. Ngapain gue share. Nggak pernah gue, maksudnya sampai yang seneng gitu juga nggak pernah. Ya seneng gue, nggak usah lo tahu lah. Lo nggak perlu. Iya, nggak perlu bagi-bagi. Kalau lo gitu, gue enggak. Kalau gue ya kurang lebih sih. Gitu. Iya. Gila. Ya nggak apa-apa sih, itu mah ini. Maksud gue, ya itu tadi sih. Kalau gue enggak. Ya, iya gue juga enggak, maksud gue. Oh kalau lo enggak, gue kira lo mikir. Gue ya udahlah, mereka hidup gitu, hidup gue. Jatuhnya kan ngebandingin. Kan? Nah cuma yang jadi masalah sekarang kan kayak Instagram tuh ya, misalnya Instagram ya jadi ya tempat kayak gitu. Tempat nih, wah nih, gue udah kesini. Wah itu maksud gue ya repot lo. Ya itu bebas lo aja sih, maksud gue itu Instagram buat dijadiin portofolio lo, pamer lo. Iya nggak apa-apa. Cuman kalau buat gue, ya gue nggak peduli gitu. Iya nggak peduli gitu, kurangin aja lah kayak gitu gitu. Lo pikirin dah tuh. Pikirin aja udah. Yang bikin lo kalau ngurangin inilah beban-beban pikiran lu lah. Ya toksiknya tuh ya jangan diikutin lah gitu. Yang baik-baiknya aja lah. Gue gak tahu itu baik apa enggak ya. Ya maksud gue kalaupun misalnya lu ngerasa hidup lo stuck belum kayak orang lain, pasti gue jamin suatu saat pasti ada waktu lu. Iya pasti. Gue mikirnya jalan sukses orang pasti ada jalannya masing-masing lah. Ada jalannya masing-masing. Sukses orang pasti ada jalannya masing-masing. Ya lu ngeliat orang jalan-jalan, mungkin lu nggak jalan-jalan sih, tapi maksudnya suksesnya yang lain gitu. Di rumah aja sih, di rumah aja. Itu mungkin lu punya duit gitu banyak. Iya. Cuman lu memutuskan buat nggak liburan, terus buat ngabisin buat yang lain gitu. Ya kan kita nggak tahu. Gitu. Iya, beda-beda juga sih preferensi orang buat seneng gitu. Iya. Nggak harus sama gitu, seragam. Kalau gue punya duit juga mendingan gue buat beli tanah. Iya. Duitnya mahal tapi kan juga lu. Itu minggu lalu lu ya yang pengen tua pengen kontrakan. Sekarang gue lah punya kontrakan banyak. Minggu ini gue pengen. Minggu ini gue yang pengen punya kontrakan, punya tanah. Nyemprot burung. Iya.
Aduh nggak bisa suil lagi. Nah itu kayak ya siul. Suil. Apaan? Aduh sweet. Ya kayak gitu deh pokoknya. Pokoknya intinya tetap tenang dalam menghadapi drama hidup lo, ya kan? Sesuai judul kita. Yang itu judulnya. Gak tahu, gue nulisnya gitu. Ya pokoknya tetap tenang, jangan panik. Teman-teman jangan panik ya. Jangan panik. Udah banyak musik? Udah ya? Gini aja maksudnya. Yo. Apa-apa. Kenapa? Tiran loh. Jadi nggak usah lah tuh mikirin gue, jangan dari gue nih si overthinking. Apa-apa lah. Nggak usah mikirin hal-hal yang nambah-nambah beban pikiran lu. Nah, terus ya kalau lo pikirin itu ngerugiin diri lo sendiri apa enggak? Pasti ngerugiin sih. Ngerugiin ya, udah nggak usah dipikirin. Ya udah nggak usah pikirin secukupnya. Pikirin secukupnya. Obat aja ininya ada iurannya, ada dosisnya. Kalau berlebihan overdosis. Busa masuk rumah sakit, mati. Astagfirullah. Ya iya benar kan? Apalagi ini gitu. Jangan berlebihan kalau bisa. Jadi apa yang paling bisa ngebunuh lo itu pikiran lo sendiri. Des. Di sini nih. Bisa nggak sih editornya ini ada tulisannya? Ada ya, oke siap. Nih senjata paling ampuh. Mantap. Mematikan. Ini rambut. Tetap aja. Ya pokoknya di dalam pikiran yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Kayaknya kita sudahi obrolan kita tentang drama kehidupan yang bikin ruwet. Sebenarnya masih ngegantung, ya udahlah. Ini obrolan kita aja. Jadi kita punya dua perspektif tentang orang yang bodo amat sama orang yang overthinking gitu. Ya pokoknya apa sih lagu Hindia? Kapan terakhir kali? Gimana itu terus? Tenang. Udah. Ya, cukup. Udah cukup. Udah. Ya udah, kita dari podcast Tepos Liro, gua Wira, gua Obeng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Minggu depan. Oke. Dadah. Mula. Kreasi Koneksi Edukasi.